Gini, kodok lahir sebagai kodok, mati sebagai kodok. Manusia enggak. Dia bisa lahir sebagai apapun, dari manapun, tapi asal dia terus mau belajar dan berusaha, dia bisa menjadi apapun yang dia inginkan. Bahwa saya dulu pernah menjadi juara, bahwa saya pernah menjadi fighter terbaik di Indonesia, murni yang saya pegang adalah pride. Harga diri. One Pride MMA Podcast. Check. Kira-kira begitu. Buku ini juga cerita tentang itu, sama. Kaya sebenarnya isi buku ini. Wais, Kaya bang. dalam banget. Dalam banget. Ya, tapi ya tentu tergantung kita memaknainya. Iya benar sih benar. Nanti harus saya selesaikan dan saya lapor kalau udah selesai. Oh siap. Bang, saat ini ngomongin soal apa namanya kasih sebagai petarung juga nih Ya. bang. Kalau kita ngelihat sekarang kan Cywar itu kan luar biasa bang makin Ya. kesini. Ya abang tadi juga nyebutin baru menang terus lawan di dalam arti direndahkan di sudut gini segala macam. Nah menurut abang itu sebagai fighter harus memperlihatkan kasih seperti apa bang? Kan butuh Cywar juga bang. Betul. Ya kita harus bisa membedakan ya. Kalau Cywar itu kan sifatnya entertain ya. Iya. Ya gak masalah. Nggak masalah. Gak masalah. Selagi itu masih dalam koridor entertain. Ya yang gak boleh adalah ketika itu membuat orang menyakiti hati. Kita menyakiti hati seseorang. Jadi kalau Cywar janjian dulu kita mau Cywar. Gak masalah. Nggak masalah itu ya? entertain. Saya juga lakukan itu kok. Janjian dulu gitu. Saya juga janjian dulu kok. Nah kalau kemudian betul-betul kita untuk menjatuhkan lawan, Cywar-nya tujuannya itu, ya sah saja. Tapi setelah fight, ya udah dong damai dong. Selesai lah Selesai ya. dong. Tapi ada kan beberapa fighter yang begitu selesai pertarungan, loh kok malah jadi kayak musuhan beneran. Beneran. Baper ibaratnya gitu. Ya baper benar-benar. Loh ngapain? Saya juga, Cywar kok pernah kok, saya Cywar begitu. Demi Tuhan, saya bahkan pernah mau fight beneran sebelum pertandingan. Mau fight dulu Ya, di luar ring. Saya mau fight beneran sama orang itu. Gitu. Dan ini yang saya bilang, mungkin ini kayak ada bisa saya kasih pesan sama Ahong ya. Tentang pentingnya meditasi, ketenangan. Ya, mungkin dia udah belajar lah, cuma saya nggak akan pernah ngerasa lebih tinggi dari dia atau dari siapapun. Cuma kalau boleh saya kasih tips, saya akan kasih yang terbaik. Buat siapapun lah, nggak cuma Ahong aja, siapa aja. Kenapa abang tercetus Ahong? Karena yang dia alami sama persis kayak saya. Saat dia fight sama Theo, saat dia fight sama terakhir kemarin sama siapa? Sama si apa namanya si Alex Munster. Alex Munster. Itu bukan hanya karena sebatas turunnya berat badan gitu, enggak sama sekali enggak. Pertama sama Theo, waktu sama Theo. Typical fight-nya si Ahong ini bisa dikatakan mirip-mirip Mike Tyson lah kalau di tinju ya. Mike Tyson di atas 3 ronde dia bukan drop stamina-nya. Latihan dia itu gila-gilaan, bro. Dia fight 8 ronde, 12 ronde itu udah biasa. Tapi kenapa dia bisa drop seperti itu? Karena faktor emosional. Faktor emosional. Ya. Demikian halnya dengan Ahong saat fight dengan Theo. Di ronde-ronde awal, gila banget kan. Begitu apa yang diharapkan tidak menjadi kenyataan, dan keadaan bahkan berbalik, disitulah terjadi depresi. Saya sering ngomong sama diri saya sendiri, enggak saya biasa aja. Dan memang saya nggak ngerasa emosi, enggak sama sekali enggak. Tapi jangan salah, sangat berbeda antara alam jaga dengan alam bawah sadar. Sangat berbeda. Emosi seperti itu ada di alam bawah sadar, bukan di alam sadar. Saya nggak bisa disebut alam sadar, lebih ke alam jaga deh. Karena pengertian consciousness dalam tradisi ilmu psikologi dengan meditasi berbeda. Gitu. Ini yang penting banget untuk dipelajari oleh para fighter-fighter kita, bahwa sangat berbeda antara keadaan tenang dengan keadaan ditenang-tenangkan. Kenapa? Bahkan kita sendiri, saya sendiri gak bisa ngerasain, oh saya tenang kok, saya gak ngerasa punya emosi apa-apa kok. Ya memang benar kita gak ngerasa emosi apa-apa, tapi di alam jaga, di alam bawah sadar beda lagi ceritanya. Oke. Gitu loh. Gitu loh. Bang,
abang kan sebagai fighter, ngelihat saat ini kan perkembangan MMA fighter-fighter kita, banyak netizen yang tanya, fighter-fighter sekarang itu segmentasinya lebih ke uang, Ya. jadi pertarungannya juga terlihat biasa-biasa aja gitu kadang. Ada juga komentar seperti itu. Kalau menurut abang gimana? Apakah saat ini segmentasi seorang fighter udah mulai bergeser nih? Ya, kita kembali lagi ke profesional. Kalau judulnya udah profesi, identik dengan uang. Dan itu sangat sangat wajar bagi mereka yang mengambil profesi itu. Ya kan namanya juga profesi. Tetapi kalau kembali lagi ke bela diri, yang dipegang adalah pride. Ini yang perlu kita tekankan lagi pada teman-teman fighter yang lain. Makanya buku ini terlahir. Oke. Bahwa saya dulu pernah menjadi juara, bahwa saya pernah menjadi fighter terbaik di Indonesia. Murni yang saya pegang adalah pride. Harga diri. Harga diri dalam arti nilai untuk diri saya sendiri dan orang-orang terdekat saya. Minimal itu dulu deh gitu. Dunia luar akan terbentuk dari dunia dalam. Tujuan gak akan kemana-mana. Yang penting arah you udah bener belum? Kalau arah yang lu tuju udah benar, tujuan pasti sampai. Uang, nama besar, itu hanya efek samping. Datang dengan sendirinya. Percaya deh, saya udah buktiin kok. Berarti kalau ngelihat sekarang memang begitu, segmentasinya udah berubah atau enggak kalau Bang Haji menganalisa? Sebagian besar ya, Sebagian tapi saya masih melihat ada beberapa yang masih ada di koridor. Ya, di Pride tadi. Bang, saat ini kan abang, saya bilang kata bapaknya MMA Indonesia. Oke. Mulai dari nol ikut MMA sampai saat ini, bahkan sudah tidak tanding pun mereka masih memanggil Aji Susilo, Ya. gitu. Sebagai fighter, masa depan fighter itu seperti apa sih Bang? Jadi gini, apa sih ini sekedar tips aja buat fighter ya. Fisik kita itu punya batasan. Kita nggak mungkin akan tarung selamanya kan. Saat kita lagi berada di posisi bagus, entah itu, walaupun nggak harus juara lah, tapi minimal dia dikenal oleh banyak orang, maka akan jauh lebih baik kalau dia mengembangkan industri bela dirinya sebaik-baiknya, manfaatkan hubungan baik dengan siapapun, karena menurut saya trust, kepercayaan orang terhadap diri kita itu adalah saat kita bisa membuktikan sesuatu, ya kan? Di saat itulah kita bisa mulai menjalin hubungan dengan, ya mungkin bisa dikatakan sponsor-sponsor atau apa, karena kita nggak bisa ngandelin apa sih pemerintah harus begini, enggak lah, itu kayak kreatif sendiri aja lah, kita kreatif sendiri, ya kita mulai melakukan sebuah upaya membangun usaha. Oke. Yang ada kaitannya dengan bela diri, entah itu bikin camp ke, entah itu ya mau jualan hand wrap kayak atau apapun gitu, itu harus dia lakukan, ya, karena nanti akan ada waktunya saat dia bukan siapa-siapa. Saya pernah tenggelam dan sekarang baru muncul lagi kan, artinya baru ini pun belum muncul, tapi artinya orang kayak One Pride masih panggil saya untuk komentator dan sebagainya gitu karena ya prestasi di masa lalu. Tapi sebelum itu orang gak ada yang kenal lagi siapa kecuali di RCTI dulu zaman-zaman sulap kan. Oke, nah ngomongin sulap nih, saya ngelihat secara tidak langsung mungkin saya riset-riset tipis tentang Bang Haji. Selain penulis, fighter gitu ya, ternyata sempat ikut ajang-ajang sulap, Ya. The Master. Itu jawabannya seperti apa? Kenapa bisa seperti itu mengoreksi diri sendiri untuk bisa, saya bisa ini. Di sini saya jelasin juga sih Tentang core talent. Core talent. Jadi tugas pertama orang gak usah bicara tentang jati diri deh. Gak usah bicara tentang jati diri dulu. Bicara dulu tentang potensi diri. Sebenarnya potensi kamu apa? Gitu. Kalau udah ketemu itu, udah itu aja, nggak usah mikirin yang lain-lain, udah itu aja kembangin sampai semaksimal mungkin dan kamu bisa hidup dari sana. Gitu. Nah, kalau saya agak sedikit berbeda karena dari kecil saya suka pengobatan, saya suka bela diri juga,
Saya suka sulap juga dari kecil. Oh memang dari kecil suka Ya, sulap? tapi suka-sukaan loh ya, Oke. karena kan nggak pernah belajar secara formal nggak. Semua otodidak semua. Jadi saya katakan saya bisa juara MMA pun saya nggak punya guru. Saya bisa nulis buku pun ya nggak punya guru secara khusus itu enggak. Ya cuma ikut pelatihan apa sehari 2 hari gitu doang lah. Tapi sebenarnya sih nggak ikut pelatihan juga. Saya lebih ke pengen kumpul bareng teman aja lah, nulis buku bareng-bareng sama gitu doang. Obati orang juga saya nggak ada guru khusus. Meditasi juga nggak ada guru khusus. Semua datang dengan sendirinya dan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya sentuh melahirkan banyak ide, melahirkan banyak intuisi dan seterusnya. Nah itu ikut ajang di RCTI The Master tuh gimana awalnya? Libat, gara-gara limbat. Oh, gara-gara Teman sekampung itu. Oke. Dia show begini-begini, ya limbat lah ya kata saya gitu. Saya bilang sama orang rumah dulu, gue mau ikut ini. Gue yakin gue pasti menang. Kaget tuh orang rumah. Kaget apaan sih, ngapain juga gitu-gitu, bahaya. Udah, tenang. Begitu itu saya ikut seleksi. Dan hari itu juga saat seleksi, produser dan executive manajernya langsung bilang, the next master. Belum dinyatakan masuk atau enggak, lulus atau enggaknya, saya sudah dibikinin video profil, saya udah macam-macam lah gitu. Tapi pas di eventnya, saya hanya bisa di 3 besar karena ya something trouble lah gitu lah. Tapi kalau untuk kualitas, saya yakin saya bisa jauh lebih baik dari, ya bukan sombong, enggak. Maksud saya orangnya cukup sportif kalau saya nilai diri saya sendiri. Percaya diri gitu ya? Ya percaya diri. Kalau saya memang bisa ya saya bisa. Kalau saya enggak ya saya pasti akan ngomong terus terang kok. Saya akan ngomong terus terang. Enggak dia memang hebat bagus. Saya perlu waktu sekian tahun, saya perlu waktu sekian bulan untuk bisa ngalahin dia. Saya pasti akan ngomong begitu. Saya pasti akan ngomong begitu. Tapi kalau untuk dunia sulap dan sebagainya di Indonesia khususnya gitu, saya yakin banget. Ya karena orang bela diri. Iya, benar. Contoh misalnya orang di lindas motor ternyata pakai gimmick. Saya dari SMP udah langsung aja. Serius. Dinas mobil, mereka pakai alat. Lah saya dari SMA udah kayak gitu-gitu, udah mainan saya tiap hari. Jadi kalau mau sih truk sekalian deh gitu. Itu baru keren gitu. Dan itu nggak ada gimmick loh ya. Gitu. Oke. Dan itu cedera mata di Bang Aji itu gimana dulu? Dulu ceritanya gini, dulu jadi saya direbus ceritanya. Rebus. Direbus? Ya, namanya mensup, sup manusia. Oke. Itu saya sendiri yang bikin. Ide sulap sendiri. itu. Oh semua saya bikin sendiri lah, yang aneh-aneh itu ya. Mungkin ada referensi dari Chris Angel dulu, makanya kan nama saya itu Krisnaji. Jadi Krisnaji itu ya ke-India-Indiaan karena saya avatar magician. Oke. Saya menggunakan 5 unsur alam, air, angin, api, tanah, dan ruang. Itu. Tapi secara implisit saya adalah Chris Angelnya Indonesia. Gitu. Oh asik. Kira-kira begitu. Gitu. Nah terus cederanya gimana? Masuk di air itu? Air dipanaskan dulu sampai 67 derajat. Setelah itu saya dimasukkan ke dalam. Oke. Itu tanpa, maksudnya ada bungkus apa? Nggak ada sama sekali. Ya pakai baju lah, pakai baju doang. Gitu. Selembar. Masuk ke dalam, dipanaskan, targetnya adalah 100 derajat targetnya. 67 derajat, begitu udah 90 berapa derajat, saya bilang sama asisten saya, saat kamera lagi nyingset, pertahankan apinya. Asisten saya dengarnya, besarkan apinya. Pum, gak masalah. Api masuk ke muka, gak masalah sama sekali gitu. Yang jadi masalah adalah pada saat bara apinya terbang, toeng, tuk masuk. Toeng, tuk masuk. Beberapa kali, akhirnya ternyata setelah itu saya masih oke aja berapa minggu. Lama-lama kok saya kalau itu agak oleng ya, geleong istilahnya geleong itu lah. Begitu saya ke dokter ternyata sobek dan harus dioperasi saat itu juga. Operasi selesai, dasar bandel, beranteman lagi, latihan lagi, kena tonjok lagi, sobek lagi, operasi lagi 2 kali, udah nyambung nih, udah bagus lah gitu, udah bagus. Ya ilah, ini dasar apa? Kutu loncat nggak mau diem, pakpuk lagi, cedera lagi. Kena gitu. Udah aman nih, udah di Bogor udah aman nih gitu.
Gara-gara mau bikin Bogor Fighting Camp, berantem lagi, benyok lagi kena lagi sampai sekarang. Bang, abang percaya nggak sih dengan adanya ilmu kebal gitu sebenarnya di bela diri? Oh ada, ilmu itu ada. Abang pakai juga? Oh ya enggak lah. Enggak, saya cerita, gini, ceritanya begini. Kalau yang namanya ilmu kebal itu ada. Ada. Bahkan, saya nggak akan sebutin lawan siapa waktu itu lah ya. Ada satu momen yang menurut saya sangat lucu ya. Saat saya fight, tiba-tiba dia bilang, cornernya bilang, serap energinya. Dalam hati saya mikir, ya ilah. Aduh, aneh, energi nih. Pum, 2 kali dia langsung tap. KO. Ya ini, makanya saya jelaskan di buku ini, what is the meaning tenaga dalam? Bagaimana cara mengaplikasikannya? Nah, kira-kira begitu. Karena terlalu banyak kesalahpahaman di Indonesia tentang apa itu tenaga dalam, prana, meditasi. Nah, kayak abang nih tadi ikut sulap direbus di air yang begitu panas gitu kan. Terus bisa gitu. Kan kalau sulap-sulap kadang mungkin sebagian ada yang kartu ya kan. Main sulap-sulap dari topi muncul kelinci. Nah, abang ini ekstrim gitu loh. Ya kebetulan kan saya avatar magician. Oke. Jadi saya ngendaliin 5 unsur alam gitu. Jadi salah satunya ya api, air. Ya, air jangan panas ya gitu kan. Kira-kira. Ngobrol gitu. Iya kira-kira begitulah. Latihan kayak gitu berapa lama bang kalau gitu? Perlu latihan berapa lama kayak gitu? Itu tergantung orang ya. Kadang ada yang cepat, ada yang lama. Gak ada tenaga ilmu kanuragan gitu khusus untuk gitu abang? Mungkin kanuragan ada pasti. Ada lah. Nah, kalau saya ya, saya nggak tahu yang lain. Kalau yang pakai gimmick ya nggak perlu. Tinggal pakai alat aja selesai gitu kan. Kayak nerbangin apalah gitu. Nah kemarin kan bang sempet nih bahwasanya apa namanya gimana ada nggak sih kalau misalnya di MMA orang berantem silat itu pakai selain ilmu tenaga dalam ada ilmu-ilmu ya tanda kutip lah bang kadang nyimpen senjata kanuragan atau keris atau apa kayak gitu. Kalau misalnya bertarung itu pakai sulap, santet segala macam kayak gitu gimana menurut abang? Jadi pada intinya ilmu seperti itu ada. Ada. Tapi tapi 1 dibanding 1 juta kali ya. Yang benar-benar bisa. Karena nggak mungkin kalau dia yang benar-benar bisa buat hal-hal cek-cek terus dia pakai gitu. Nggak mungkin sama sekali. Saya belajar tenaga dalam dari kecil sampai terakhir tahun 2000 deh. Udah berarti udah hampir berapa puluh tahun lah. Iya benar-benar. Dan saya katakan, ini saya harus katakan jujur apa adanya, terlalu banyak pembodohan. Terlalu banyak Ya, pembodohan. di Indonesia khususnya. Kemarin ngikutin kasus pembodohan yang dia katakan diklaim melakukan pembodohan itu nggak? Yang mana tuh? Yang ada kemarin cewek Lampung. Oh, siapa saya lupa namanya. Saya sih nggak Ngikutin ya? ngikutin, bukan nggak ngikutin. Saya ya tadinya nggak ngikutin, tapi karena heboh banget, akhirnya saya baca, ya kayak gitu aja di masalah. Oke. Mereka itu kan sisinya sisi entertain. Contoh kayak misalnya orang main sinetron, terus nggak pantas buat kita gitu. Ya kan namanya juga sinetron. Terus sulap nih, kayak sulap nih, saya bisa nih di apa namanya tuh di mobil apa sebagainya gitu. Masa saya mau bongkar rahasianya sih? Benar. Tinggal kita pinter-pinternya aja. Oh itu mah buat entertain aja. Itu mah ya sisi mereka lah. Benar. Kalau mereka nggak jujur dan sebagainya gitu, ya kan itu rahasia mereka sendiri. Tapi kan kita udah gede, udah dewasa dong. Masa kayak gitu di masalah. Oke. Itulah. Ya nggak masalah sih. Cuma ya sebenarnya nggak perlu juga sih sampai segitunya. Kita harus pandai-pandai memilih ya mana yang mau kita. Betul kan itu sisinya sisi entertain. Sama lah kayak main sinetron, sulap dan seterusnya gitu. Nah Bang Haji Susilo ini dari dulu sampai sekarang itu ada nggak sih sosok yang memang membuat Bang Haji termotivasi? Yang sempat ya mungkin ini loh orang yang selalu menasihati saya atau seperti itu. Almarhum ibu saya. Saya terlalu dekat sama dia. Bahkan saya merantau ke Bandung pun karena ibu saya udah meninggal. Gitu. Jadi orang yang paling pengen saya bahagiakan adalah almarhum ibu saya. Tapi begitu saya udah mulai siap untuk membahagiakan dia meninggal. Itu yang paling bikin saya nyesek.
Kemudian saya dedikasikan hidup saya untuk membahagiakan beliau walaupun beliau sudah nggak ada. Gitu aja. Pesan apa yang saat itu sempat sampai saat ini mungkin kan saya lihat Bang Haji Susilo ini terlalu semangat dengan hidupnya. Gitu. Apa pesan? Enggak. Ibu saya itu orang kampung. Dia bukan orang yang ekspresif. Dia lebih banyak bicara dengan perbuatan. Dia nggak pandai untuk berkata-kata, tapi saya tahu persis di mata dia, dalam sentuhan dia mengatakan begitu besar kasih sayang ke saya gitu. Jadi itu udah cukup banget buat saya gitu. Makanya sampai hari ini ya mungkin sekarang karena saya udah punya anak-anak itu akhirnya saya tumpahkan untuk anak-anak juga. Jadi hidup saya sekarang awal-awal dulu untuk ibu karena ibu udah nggak ada, sekarang anak-anak. Itu nanti anak-anak Bang Haji Susilo juga mau diturunkan sebagai petarung-petarung? Kebetulan perempuan juga semua, jadi mereka ya udahlah mungkin next time saya punya anak laki-laki lagi kalau diizinkan terus atau siapapun lah. Kalau nggak ada pun ya nggak apa-apa. Orang-orang Indonesia khususnya yang masih percaya dan pengen mendapatkan sedikit ilmu dari saya dengan senang hati akan saya berikan. Makna bela diri bagi Bang Haji Susilo sampai di usia ini apa? Bela diri buat saya lebih kepada apa ya? Jadi pada dasarnya semua orang itu fighter. Siapapun dia bertarung dalam kehidupan ini sampai batas di mana dia bisa melampaui pertarungan itu sendiri dan menjadi penikmat dari hasil pertarungannya. Saya pikir cuma itu. Tapi dibutuhkan filosofi pertarungan sehingga dia nggak salah langkah, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang biaya hanya untuk sesuatu yang nggak perlu, nggak penting. Ya itu ada dalam bela diri semua gitu. Jadi bela diri menurut saya adalah seni hidup. Oke, seni hidup. Ya. Nah terakhir nih Bang Haji Susilo, kan ini Sobat One Pride ini yang manggil Bang Haji Susilo untuk diundang nih. Mungkin mau nyampaikan pesan kepada ternyata fanbase Bang Haji Susilo semakin luar biasa saat ini. Boleh sampaikan nih salam untuk mereka. Oke, para insan bela diri Indonesia, saya Haji Susilo, tidak ada yang bisa saya katakan lebih jauh kecuali bahwa bela diri benar-benar merupakan sebuah jalan hidup, seni hidup untuk membuat kita tahu persis tentang makna hidup dan kemudian kita bisa mengisi kehidupan ini dengan penuh sukacita. Jadi ya kita bisa mulai dari kanuragan, dari latihan pertarungan, jurus, fisik dan sebagainya gitu. Kemudian di lapisan yang lebih tinggi kita mulai mengolah pikir, olah rasa, olah jiwa sampai akhirnya kita bisa menjadi petarung yang sejati. Oke. Terima kasih Bang Haji Susilo, banyak sekali. Jujur pribadi saya juga, wah ini banyak filosofi seperti ngobrol sama Bapak sendiri. Udah tua berarti dong ya. Saya sebenarnya lagi cuma pura-pura tua aja. Oh, pura-pura tua, tapi kan udah statusnya Bapak MMA Indonesia. Oke Sobat One Pride MMA, terima kasih berkat tawaran dari Sobat One Pride MMA, saya berhasil mengundang Bang Haji Susilo untuk ngobrol bersama dengan saya. Banyak sekali dan terima kasih kalian sudah pantengin obrolan kita mulai dari awal sampai ini selesai. Nantikan dan jangan lupa tulis lagi siapa lagi yang harus diundang di One Pride MMA Podcast bersama saya ngobrol lagi di sini. See you, bye bye. Bang Haji Susilo, tos dulu. Thank you.